bilang ASN nanti dapat pensiunnya 1 miliar lewat pertanyaan muncul ke saya nih. Kalau ketemu dengan Kemenpan, BKN, Kemendagri, dan Pemkap, Pemkot, Pemda seluruh Indonesia, Bapak Ibu hanya tambahan potongan Rp5.000, bayangin. Hanya dapat tambahan potongan Rp5.000, maka Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan dana 60 juta. Pak, 5.000 Bapak Ibu sekalian bayangin, 5.000 sebulan loh. Sebulan 5.000, bukannya per hari, bukan per minggu, tapi per bulan 5.000. 5.000 kok murah banget, Fafari? Murah. Coba kita bayangin, kita pergi ke mall, berapa bayar parkir? Mungkin 10.000, 12.000, karena berjam-jam di mall kan? Atau 15.000, atau bahkan 20.000. Tapi dapat manfaat nggak? Enggak. Sebulan berapa kali kita pergi ke mall? Itu contoh kecil. Ada lagi contoh lainnya, Bapak Ibu sering ke Alfamart nggak? Pasti. Berapa parkir Alfamart? 2.000, 3.000. Kalau lagi baik 5.000 kita kasih. Setiap hari pasti ke Alfamart nggak? Rata-rata iya. Tapi dapat manfaat 60 juta nggak? Enggak. Atau contoh lainnya lagi deh. Bapak Ibu transfer antar bank. Rekening 6.500 kali transfer. Dapat manfaat nggak? Enggak. Itu minimal loh 6.500. Nah sekarang Bapak Ibu per bulan. Bukan per hari, bukan per minggu. Per bulan. Potong 5.000 dapatnya 60 juta. Nah, inilah dua produk unggulan pertama yang bisa kami sampaikan. Ketika kami sampaikan ke lembaga kementerian dan Pemda itu sambutannya luar biasa. Hampir semua, misalnya kita ke Pemkot Jambi, semua diterapkan harus ikut. Kami ke Kemendagri, kami ke BKN. BKN semua karyawannya harus ikut program yang 5.000 ini. Kenapa? Karena hanya 5.000 per bulan dipotong. Nggak berasa 5.000. Tuh, ini bukan nganggap kecil uang 5.000, tapi memang begitu adanya. Tapi dapat manfaat 60 juta, aman, anytime, anywhere. Bapak Ibu ada dimanapun, jam berapapun, di luar kota, luar negeri, dan semuanya dapat 60 juta. Jadi, ketika kami sosial ini kepada Pemda, Pemkot, Pemkap, bahkan LK di Jakarta, Kemenpan, kemarin kami baru dari Andri, Arsip Nasional, terus kita ke Kemendagri, semua menetapkan para pimpinannya alhamdulillah harus ikut semua karyawan kelembagaan tersebut, kementerian. Hanya 5.000 kok per bulan. Dipotong pun nggak berasa 5.000. Memang proteksinya adalah kami serahkan dulu ke moderator, ke Pak Tamis, apakah mau langsung tanya jawab langsung, atau nanti setelah moderator kedua menyampaikan materinya. Namun kalau boleh kami sarankan agar fokus, tanya jawab bisa dilakukan sekarang Pak Tamis per pembicara, per moderator saja, agar nanti nggak lupa. Nggak, kalau kebanyakan kalau kebanyakan materi nanti jadi lupa lagi pertanyaan-pertanyaannya gitu Pak Tamis. Bilang ASN nanti dapat pensiunnya 1 miliar lewat siapa? Ya lewat Taspen Life, karena nanti top up-nya melalui Taspen Safe, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan pensiun sampai 1 miliar dengan catatan top up untuk THT-nya di Taspen Life. Kemudian juga untuk misalnya untuk JKK ternyata perlindungannya dari Taspen hanya untuk kepentingan dinas di jam dinas. Sedangkan resiko kita nggak tahu kan kecelakaan itu terjadinya kapan. Hanya dengan 5.000 aja bayar ke Taspen Life, maka perlindungannya menyeluruh 24 jam kapanpun dimanapun. Mau ada kepentingan dinas kayak nggak ada kepentingan dinas kayak kita tetap cover gitu ya. Dan terakhir top up BPJS. Saya pengen kenyamanannya lebih oke dong, seperti seolah-olah saya pakai asuransi pribadi. Silahkan join di TSH dengan premi yang terjangkau. Bayangkan top up THT hanya 100.000 aja, top up JKK hanya 5.000 aja. Program BPJS ini top up-nya hanya 150 ribuan aja. Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa besar. Kurang lebih begitu ya. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak moderator, silahkan. Ini rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Yang satu diatur dana pensiun itu yang sebagaimana disampaikan tadi PSUGO, di mana dananya sebenarnya tidak ada,
tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada Taspen, tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu kita sadari bersama bahwa jumlah penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh Taspen maupun Asabri, yang pertama 169T oleh Taspen dan 152 T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSS Yugo ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah sejak 2019 sebenarnya supaya PS Yugo itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PS Yugo itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya. Saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung. Karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kalau skema fully funded karena ini untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said? Nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru. Tetap akan jebol pemerintah. Kan tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu yang khusus ASN, TNI dan Polri itu PS Yugo. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga jaminan hari tua juga kita rombak yang sekarang dipegang oleh BPJS Tenaga Kerja. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS Tenaga Kerja berdiri sendiri. Itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan ditangani, dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PS Yugo ke full funded.
Dampaknya Pak ke APBN dengan skema yang baru ini Pak Said? Kalau skema yang baru itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 55 juta sebagai anggota DPR. Kalau full funded, maka setidaknya saya bisa terima